waspada pelanggar. Operasi Zebra Pallawa 2025 resmi dimulai di Jeneponto. Gua targetkan transformasi daerah di HJG ke-705. DPRD Makassar Pemkot sepakati KAWAPAS 2026, diproyeksikan 5,1 triliun rupiah. Terima banyak aduan, Komite 2 DPD RI pantau dampak tambang di Sulsel. Dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Kamseltipcar Lantas, yang lebih baik, Kepolisian Resor Jeneponto secara resmi memulai Operasi Zebra Pallawa 2025. Apel gelar pasukan berlangsung khidmat di lapangan apel Mapolres Jeneponto pada Senin 17 November pagi. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Jeneponto, Kompol Sahabudin, dan diikuti oleh seluruh personel Polres serta Polsek jajaran yang akan menjadi ujung tombak penertiban di lapangan. Dalam amanatnya, Kompol Sahabudin menegaskan bahwa Operasi Zebra 2025 bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen serius untuk menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan. Fokus utama operasi ini adalah tindakan preemptif dan preventif, yaitu pencegahan. Kami akan mengedepankan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Namun, bagi pelanggar yang membandel, tindakan tegas dan penindakan hukum akan kami terapkan, tegas Kompol Sahabudin di hadapan pasukan. Operasi Zebra Pallawa 2025 ini akan secara ketat menyasar 8 jenis pelanggaran prioritas yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecelakaan, di antaranya 1. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol, drink driving. 2. Melanggar batas kecepatan, speeding. 3. Penggunaan ponsel saat berkendara. 4. Tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman. 5. Pengendara di bawah umur. 6. Kendaraan overdimensi dan overloading, odol. 7. Penggunaan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, yang tidak sesuai spesifikasi. Wakapolres mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk menjadi pelopor keselamatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, menurutnya, adalah kunci terciptanya jalan raya yang aman dan nyaman bagi semua. Pemerintah Kabupaten Goa menjadikan peringatan Hari Jadi Goa, HJG, ke-705 sebagai momentum percepatan transformasi daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menegaskan arah pembangunan berbasis konektivitas, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa tema HJG tahun ini, Goa Bersama, Maju dan Sejahtera, menjadi fondasi untuk mendorong percepatan pembangunan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan sebagai modal sosial yang harus dijaga demi menurunkan kemiskinan dan memperluas kesejahteraan. Kita ingin masyarakat, pemerintah, dan semua unsur di Kabupaten Goa bersatu dan kompak, menjadikan kemiskinan menurun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Goa bisa jadi daerah lebih maju, ujarnya pada puncak HJG ke-705 di kawasan Istana Museum Balalompoa, Senin 17 November. Pada momentum tersebut, Pemkab Goa menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama melalui pembangunan infrastruktur strategis. Tahun ini, Pemprov Sulsel mengalokasikan pembangunan jalan sepanjang 135,86 km, termasuk ruas Tun Abdul Razak, HM Yasin Limpo, Sunggu Minasa Malino, hingga Malino Batasinjai. Infrastruktur jalan adalah pilar utama yang menggerakkan ekonomi, mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkokoh keyakinan rakyat terhadap hadirnya pemerintah, tegas Husniah. Selain pembangunan fisik, Pemkab Goa juga memaparkan capaian makro selama 9 bulan kepemimpinan Husniah. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 berada di angka 7,68%, naik dari triwulan sebelumnya yakni 6,79%. Capaian ini disebut sebagai indikator meningkatnya efektivitas program pembangunan daerah yang dijalankan secara kolaboratif. Pemerintah Kota Makassar, bersama DPRD Makassar bergerak cepat menuntaskan finalisasi kesepakatan kebijakan umum anggaran, KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara, PAS, APBD Kota Makassar tahun 2026. Langkah percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena berhasil dirampungkan lebih awal dari target yang ditetapkan, yakni sebelum Desember 2025.
Adapun estimasi alokasi dalam APBD pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 5,1 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota KUA dan PAS APBD tahun anggaran 2026 yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin 17 November. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota Dewan bersama jajaran SKPD terkait. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin alias API, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan pemerintah Kota Makassar Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja advokasi ke Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan, hilirisasi mineral, serta dampaknya terhadap lingkungan dan wilayah adat. Senin, 17 November 2025. Kunjungan ini melibatkan dialog dengan pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan perwakilan masyarakat dari beberapa kabupaten yang menjadi pusat kegiatan tambang, seperti Luwu Timur, Luwu, dan Bantaeng. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperoleh informasi terbaru mengenai hilirisasi sektor pertambangan, mengklarifikasi perkembangan lapangan, serta melihat langsung implikasi kegiatan tambang terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Komite 2 DPD RI juga menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, ABD, Waris Halid, mengatakan bahwa kunjungan ini didorong oleh banyaknya aduan masyarakat terkait persoalan tambang dan relasi antara perusahaan dengan warga sekitar. Ya, jadi kunjungan kami hari ini Komite 2 DPD RI, ini kunjungan advokasi karena banyaknya aspirasi dan aduan masyarakat terkait masalah pertambangan. Di Luwu Timur, di Luwu, kemudian di Bantaeng, ujarnya.